Selanjutnya, kita langsung memasuki acara utama, yaitu pemaparan materi panduan skripsi dari narasumber pertama, yaitu Bapak Sidik MKom. Untuk Bapak Sidik, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Mohon izin Pak Anton, Pak Dekan. Silakan Pak. Ya, baik. Saya mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat Mbak Dian? Ya, sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman mahasiswa semua. Ya, alhamdulillah hari ini teman-teman bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi outline skripsi ya pada periode 1 Maret 2022. Jadi kenapa diadakan ya, kenapa perlu diadakan kegiatan ini ya, karena untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman semua yang nanti akan mulai menyusun skripsi ya pada semester ini, biar penyusunan skripsinya itu lebih mudah gitu ya. Artinya kenapa juga diberikan panduan ya, buku panduan ya, ada tujuannya adalah supaya memudahkan mahasiswa ya, memudahkan mahasiswa dalam penyusunan skripsi, dan juga tujuannya adalah agar ada keseragaman ya. Kenapa perlu diseragamkan? Karena kadang-kadang kalau tidak ada buku panduan pasti mahasiswa akan bingung gitu ya, bagaimana menyusunnya gitu ya, formatnya seperti apa gitu kan ya. Makanya dibuatlah buku panduan dengan tujuan adalah supaya nanti ada standarisasi, ada keseragaman antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain ya, itu tujuannya. Baik, langsung saja ke yang berikutnya adalah pendahuluan ya. Di pendahuluan ini dijelaskan bahwa ada persyaratan skripsi, yaitu yang di sini yang diberikan prasyarat ya bagi mahasiswa yang nanti diperbolehkan ya mendaftar atau mengikuti bimbingan skripsi adalah, yang pertama adalah mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 2.00 ya. Jadi syarat yang pertama, yang kedua KHS ya, kartu hasil studi yang terakhir. Kemudian yang ketiga, lulus semua mata kuliah dengan minimal C. Jadi kalau di KHS teman-teman nanti ada nilai C, itu masih diperbolehkan untuk mengikuti atau melakukan pendaftaran skripsi, bimbingan skripsi ya. Terus yang keempat adalah mempunyai minimal 1 sertifikasi kompetensi ya. Yang pertama adalah dari BNSP ya. Untuk prodi sistem informasi skemanya adalah analis program, dan untuk prodi informatika adalah skemanya network administrator media ya. Jadi minimal 1. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman mau mengikuti sertifikasi kompeten di tempat yang lain ya, mengambil skema yang lain itu diperbolehkan, tapi yang jelas di sini minimal ada 1 sertifikasi kompetensi dari BNSP. Atau yang kedua adalah mempunyai minimal 1 sertifikat kompetensi dari vendor ya, yaitu misalnya dari Cisco, Mikrotik ya, dan sebagainya ya. Jadi ini sebagai prasyarat di dalam proses pendaftaran bimbingan skripsi ya. Perlu diketahui bahwa periode skripsi setiap tahunnya ada 2 periode ya, yaitu periode 1 adalah bulan Maret sampai dengan Agustus. Ini adalah periode bimbingannya. Jadi kurang lebih sekitar 4-5 bulan ya. Periode 2 September sampai dengan Februari ya. Jadi ada dua periode setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya kebetulan teman-teman ada yang ketinggalan, tidak sempat mendaftar di periode 1 ya, berarti harus menunggu nanti dibuka lagi di
periode 2 ya, bulan September. Oke, nah untuk bab kedua adalah teknik penulisan. Jadi ini yang pertama yang paling diperhatikan ya dalam penyusunan skripsi ya. Jadi teman-teman yang pertama ini adalah harus mengetahui dulu ya format penulisan ya. Yang pertama misalnya kertas yang digunakan adalah harus A4 ya. Jadi nanti pada saat mau menuliskan skripsi itu di setting dulu tuh ya, jenis kertasnya atau paper type-nya adalah A4 ya, jangan letter ya atau quarto. Jadi harus di setting ke A4 dengan beratnya adalah 80 gram. Nah, kedua, di setting yang kedua adalah setting halaman ya, marginnya. Ya, diperhatikan nanti margin untuk yang sebelah kiri ada 4 ya, left-nya 4 ya. Kemudian atasnya 3 cm, sebelah kanan 2,5 cm ya, sebelah bawah 2,5 cm ya. Nah, ini ya harus disetting pertama kali dulu ya sebelum menuliskan bab 1 gitu ya. Jadi tentukan dulu kertas, tentukan dulu marginnya. Nah, setelah itu baru spasinya ya. Spasi itu adalah spasi double ya atau spasi 2 ya, kecuali nanti kalau untuk isian tabel itu adalah spasinya 1. Oke. Nah, yang keempat untuk jenis huruf yang digunakan nanti adalah Times New Roman ya. Jadi jangan salah karena kalau default dari Word itu sekarang kan Calibri ya. Jadi sebelum teman-teman nulis, setting dulu di awal ya, kertas, margin, kemudian spasi, jenis hurufnya, size-nya ya, size-nya adalah 12 ya. Kemudian untuk keterangan nanti keterangan gambar dan tabel itu size-nya 10 ya. Jadi jangan sampai tertukar-tukar ya untuk size-nya. Kemudian untuk abstraksi ya. Jadi nanti membuat sebuah abstraksi nanti ya pada saat sudah menyusun skripsi. Nah, abstraksi ini nanti ada ketentuannya ya. Yang pertama itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, ketentuannya adalah yang kedua, isi teks dari abstrak ya menggunakan jarak 1 spasi ya dan dibuat dalam 1 paragraf saja. Jadi nanti ada contohnya ya. Jadi satu spasi kemudian dalam 1 paragraf ya atau 1 alinea. Jadi nggak perlu sampai 3 paragraf dan seterusnya. Nah, jumlah maksimalnya adalah 250 kata ya. Baik yang bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia. Jadi range-nya antara 150 sampai dengan 250 kata. Nah, dengan syarat di dalam abstraksi itu harus terdiri dari yang pertama adalah permasalahan penelitian. Ya, jadi tidak asal bikin abstraksi ya, teman-teman. Jadi yang kedua adalah ada tujuan penelitiannya. Jadi tujuan dari penyusunan skripsi itu apa nanti ya. Yang ketiga adalah metode yang nanti akan diusulkan. Ya, jadi itu nanti harus dituliskan di dalam abstraksi. Yang keempat, hasil yang diperoleh atau hasil dari penelitian. Ya, jadi 4 poin ini harus tercantum atau harus ada di dalam abstraksi. Ya, permasalahan penelitiannya apa, tujuan penelitian, metode atau model yang digunakan, hasil yang diperoleh atau hasil penelitiannya apa. Ya, jadi harus ada. Ya. Nah, mungkin ada contohnya seperti ini. Ya, ini di bagian atas. Ya. Ada keterangan judulnya abstrak ya atau abstraksi, kemudian nama mahasiswanya, kemudian NIM, judul dari skripsinya ya. Jadi jangan sampai salah, nama, NIM, judul skripsi, kemudian baru isi dari abstraksinya ya. Nah, isi dari abstraksi ini tadi ya ada 4 komponen tadi ya. Harus ada permasalahan penelitian ya, harus ada metode yang digunakan, harus ada tujuan penelitian sampai dengan ada hasil yang diperoleh ya. Contoh di sini misalnya
permasalahannya adalah bisa kita lihat di sini sistem pelaporan user pada jaringan komputer masih menggunakan cara manual ya. Nah, ini mungkin bisa dikategorikan sebagai permasalahan ya, permasalahan dalam penelitian. Kemudian apa? Tujuan penelitian misalnya. Tujuannya misalnya di sini kita bisa lihat fasilitas dan pelayanan terhadap user diharapkan dapat diberikan secara maksimal ya, sehingga tidak mengganggu komunikasi jaringan komputer yang ada. Nah, ini tujuan penelitian. Terus kemudian model atau metode yang digunakan di sini adalah menggunakan SMS ya, SMS broadcasting ya, kayak semacam SMS broadcast seperti itu. Ini model yang digunakan atau metode yang digunakan. Nah, tujuannya atau hasil dari penelitiannya adalah ini di bagian akhir ya. Jadi hal ini membuktikan bahwa Nagios dapat memonitoring jaringan ISP ya pada IPTechNet dengan baik. Nah, ini jadi ada hasil penelitiannya ya. Jadi abstraksi ini sudah memenuhi ketentuan ya, karena sudah terdiri dari 4 komponen tadi ya. Jadi pastikan seperti itu nanti kalau membuat abstraksi. Nah, ini untuk abstraksi yang kelompok ya. Jadi tuliskan nama, NIM dari anggota kelompoknya ya, semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oh ya, untuk kata kunci tadi ya, untuk kata kunci terdiri dari kata yang nanti akan digunakan pada saat pencarian ya. Ya, kalau misalnya kata kunci lebih dari 2 gitu ya, maka dipisahkan dengan tanda koma ya. Jadi pilihlah kata kunci yang memang bisa merujuk ya, atau bisa mengarahkan ke skripsi yang kita punya ya. Jadi kalau nanti misalnya skripsinya di-upload di repository ya, jadi pada saat orang mencari dengan kata kunci itu bisa mengarah ke skripsi yang kita buat ya. Oke, kemudian untuk pengisian bab ya, di sini ada bab 2 misalnya. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa jenis kertasnya tadi A4, marginnya adalah di sini sebelah kiri ya, left 4 cm, atasnya 3 cm, sebelah kanan 2,5 ya, sebelah bawah 2,5, dengan ketentuan di sini ada judul babnya ya, dengan font size yang 14, spasinya 2 gitu ya. Kemudian di sini ada subbab ya. Subbab yang pertama adalah 2.1, subbab yang kedua adalah 2.2. Nah, di sini ada subbab ya. Jadi di sini ada 2.2 ya, 2.2.1 ini adalah merupakan subbab dari 2.2 ya. Jadi penulisannya adalah lurus seperti ini ya. Jadi tidak ada yang misalnya dari sini dibikin menjorok, nanti yang nomor 1 menjorok lagi, nanti di sini ada A nomor menjorok, nanti lama-lama habis ya. Jadi dibuat lurus seperti ini ya ketentuannya. Nanti untuk penomoran di bab itu atau penomoran halaman ya, di setiap bab itu nanti harus di tengah ya. Misalnya bab 1 berarti nomor halamannya di tengah bawah. Tapi kalau setelah isi dari bab satunya maka di kanan atas ya. Nah, jadi itu ketentuannya ya. Jadi ini untuk ketentuan penomoran bab dan subbab ya. Jadi kalau misalnya di sini ada subbab maka dibuat lurus ya. Tapi kalau untuk yang bullet and numbering gitu ya, nah ini memang dibuat sesuai dengan dia menjelaskan bagian yang mana ya. Jadi biar lebih tahu gitu ya, bahwa misalnya A yang dikurung ini menjelaskan poin yang mana ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh penulisan yang salah ya. Contoh penulisan yang salah. Yang pertama di sini fontnya bukan Times Roman ya. Kemudian spasinya di sini jauh sekali ya, ini juga menjoroknya terlalu jauh. Subbabnya makin lama makin ke dalam ya. Jadi ini sebuah penulisan yang salah ya. Jadi
Makanya nanti teman-teman kalau nanti menyusun skripsi ya harus ya mengacu ke buku panduan, jangan melihat ke punya temen ya, mungkin temen-temennya ada yang kuliah di kampus lain gitu ya, dia sedang nyusun skripsi juga, terus kita samakan ya pasti nanti akan berbeda ya. Jadi yang digunakan adalah buku panduan yang punya kampus sendiri gitu ya, punya UNM gitu ya, jangan dari kampus orang lain ya. Oke, ini tadi ya berkaitan dengan penomoran halaman tadi ya. Jadi kalau di judul bab ya, di sini contoh ada bab 1 pendahuluan ya. Nah, nanti kan di sini ada subbabnya adalah 1.1. Nah, ada jarak antara pendahuluan dengan subbab ini di sini adalah 4 spasi ya, atau di enter ya, di enter 2 kali. Jadi kursornya ada di sini ya, kursor ada di sini, nanti di enter 2 kali, maka baru diketik untuk subbabnya ya. Nah, jadi untuk halaman pada judul bab ya, maka harus di tengah bawah ya. Jadi sekali lagi, halaman untuk judul bab harus di tengah bawah, tapi setelah itu untuk isi dari bab tersebut baru di sebelah kanan atas ya. Jadi itu ketentuannya. Jadi nanti jangan sampai salah ya. Mungkin supaya untuk menghindari adanya perubahan-perubahan gitu ya, tipsnya adalah kalau bisa antara bab 1 dengan bab yang lainnya mungkin dibuat dalam satu file ya. Jadi misalnya bab 1 sudah selesai, sudah di ACC, nanti dia bikin di bawahnya aja gitu kan. Jangan membuka file baru. Jadi kalau buka file baru biasanya teman-teman harus setting lagi ya, setting kertas, setting margin, setting spasi ya. Jadi tipsnya adalah lebih baik dibuat di dalam satu file yang sama. Oke, ini ada penulisan untuk tabel dan gambar ya. Untuk tabel ya, di sini ketentuannya adalah keterangan tabelnya dituliskan di atas ya. Tabel bab berapa, kemudian nomor tabelnya ya. Kalau tabel tersebut ada di bab 1, berarti tabel angka Romawi 1 titik dia tabel keberapa. Kalau tabelnya dari bab 2, berarti tabel Romawi 2 gitu ya, titik nomor tabelnya. Baru di enter, diisi dengan keterangan tabel ya. Nah, ini dibuat lurus dengan teks di atasnya ya. Yang sebelah kanan juga dibuat lurus dengan teks yang di atasnya. Jadi jangan melebihi ya, melebar ke kiri, atau mungkin bahkan ada yang melebihi yang teks yang paling kanan ya. Jadi harus lurus ya. Kemudian untuk penulisan sumber ya, sumber dari tabel tersebut, kalau memang tabelnya itu adalah merupakan berasal dari tempat riset ya, tempat yang kita riset, maka tuliskan nama nama perusahaannya ya. Tapi kalau kita misalnya hasil referensi dari internet, dari buku atau dari jurnal ya, berarti ini tuliskan dengan Mendeley ya. Nanti ada penjelasan tentang kutipan Mendeley ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa membedakan ya untuk sumber. Jadi sumber ini kalau memang dia dari tempat kita riset, tuliskan nama perusahaannya. Tapi kalau dari jurnal, dari internet, nah ini bisa menggunakan konsep kutipan dari Mendeley ya. Oke, next. Nah ini ya untuk teknik pengutipan. Ya, jadi nanti untuk teknik pengutipannya kita menggunakan aplikasinya adalah aplikasi Mendeley namanya ya. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan informasi siapa dosen pembimbingnya, biasanya akan diberikan softwarenya, misalnya untuk Mendeley-nya dari dosen pembimbing, atau mungkin kalau memang nanti tidak diberikan, mungkin teman-teman bisa mencari itu softwarenya, kalau tidak salah open source ya kalau tidak salah ya. Tapi kalau memang nanti
harus berbayar, coba mungkin bisa menghubungi ke dosen pembimbing ya, biasanya sudah punya. Jadi untuk tipe pengutipan yang digunakan nanti adalah yang dulu awalnya masih APA ya, APA 6 edition, sekarang sudah berubah menjadi IEEE ya. Jadi menggunakan IEEE. Jadi nanti formatnya menjadi seperti ini, yang tadinya pakai kurung biasa menjadi pakai kurung siku ya. Jadi menggunakan Mendeley untuk pengutipannya. Nah, sekarang bagaimana cara ngutipnya? Nah, ini adalah teknik pengutipannya berupa poin-poin ya. Poin-poin dari referensi dari jurnal misalnya atau dari buku. Ya, yang pertama adalah kutipan diintegrasikan dengan teks atau paragraf. Ya, jadi nanti misalnya menurut misalnya Sujarwo gitu ya. Nah, itu nanti Sujarwo-nya itu otomatis akan kita kutip menggunakan Mendeley sehingga nanti berubah menjadi angka ya. Jadi yang kedua ketentuannya adalah kutipan tidak diapit dengan tanda kutip ya. Jadi tidak perlu diapit tanda kutip. Yang ketiga, kutipan merupakan hasil penelitian, hasil karya atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya. Jadi ini yang disebut dengan parafrase ya. Jadi misalnya ada sebuah kalimat dari penulisnya ya. Nah, kita lakukan perubahan sedikit kalimatnya ya. Misalnya contoh yang tadinya kalimat aktif diganti menjadi kalimat pasif. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh parafrase ya. Oke, ini contohnya misalnya ya. Ini kutipan ya, karena hal inilah selalu dilakukan penelitian untuk mereduksi dimensi vektor fitur agar waktu komputasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar ya. Nah, di sini jadi nanti kursornya ditaruh di sini, kursor teman-teman. Kemudian buka aplikasi Mendeley ya, kemudian nanti tuliskan nama autor atau nama penulisnya ya, nanti akan ketemu jurnalnya yang sudah kita download sebelumnya. Setelah itu kita oke, maka di Word-nya akan menjadi seperti ini ya. Ini berarti menandakan bahwa kita sudah menggunakan pengutipan Mendeley ya. Jadi ditandai dengan angka yang diapit oleh kurung siku ya. Nah, sekarang bagaimana supaya aplikasi Mendeley yang kita punya itu sudah stylenya sudah IEEE. Nah, ini caranya adalah dengan setelah buka aplikasi Mendeley-nya menuju ke menu view ya. Menuju ke menu view nanti ada citation style ya. Terus ke bawah ada IEEE ya, dipilih. Nah, ini baru di aplikasi Mendeley-nya. Nah, sekarang bagaimana supaya terkoneksi ke Office Word-nya ya. Nah, berarti di Office Word-nya tinggal dibuka Office Word-nya, nanti di sini ya sudah ada logo Mendeley-nya ya, ini juga sudah ada. Ini menandakan bahwa sudah terkoneksi antara Word dengan Mendeley ya. Nah, di sini juga untuk stylenya juga sudah otomatis terpilih ya, style IEEE-nya ya. Jadi seperti itu ya yang perlu di setting, karena nanti mulai di pertemuan di bab 1 itu sudah mulai ada pengutipan ya. Di bab 1 itu sudah paling tidak ada 3 jurnal yang dikutip ya, 3 jurnal yang dikutip. Jadi penggunaan aplikasi Mendeley ini sudah dimulai dari bab 1 ya. Oke, nanti apa keuntungannya kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley ya? Keuntungannya adalah kita tidak perlu lagi bikin daftar pustaka secara manual. Karena dengan aplikasi Mendeley cukup kita menaruh kursor di tempat yang kosong ya, kemudian kita klik bibliografi, maka nanti akan muncul daftar referensi yang sudah kita kutip ya. Kita mengutip ada 10 jurnal misalnya, maka di situ juga akan muncul daftar pustakanya ada 10 ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mengetik secara manual ya. Oke,
Nah, ini ketentuan untuk kutipannya ya. Syaratnya adalah mengutip 10 jurnal ya, minimal 10 jurnal. Dengan syaratnya di sini adalah jurnal yang sudah memiliki OJS, jurnal nasional, internasional yang sudah terakreditasi atau yang belum terakreditasi ya. Boleh pakai proceeding seminar ya yang sudah terdiri Scopus, Thomson, Reuters maupun Web Science ya, atau juga mungkin teman-teman bisa cari paper atau jurnal yang ada di repositori Nusa Mandiri ya. Jadi ini syaratnya adalah minimal 10 paper yang nanti harus direferensikan ya. Kalau buku bagaimana? Buku di sini minimal 5 buku dengan keutamanya adalah 10 tahun terakhir ya. Jadi bukunya dicari yang 10 tahun terakhir. Kalau misalnya sekarang 2022 berarti kalian masih boleh menggunakan buku-buku di tahun 2012 ya, masih diperbolehkan. Kalau 2010, 2008 ya berarti harus ditinggalin karena memang paling banyak atau paling maksimal di 2012 ya. Nah, kemudian nanti teman-teman juga nanti harus setelah selesai per bab misalnya ya, harus mengecek tingkat plagiarismenya ya. Nah, di sini ketentuannya adalah untuk masing-masing bab maksimal adalah 25% ya. Tingkat kesamaannya atau similaritasnya ya terhadap penulisan orang lain ya. Jadi tidak boleh lebih dari 25% ya tingkat kesamaannya. Ini kalau untuk per bab. Kalau nanti keseluruhan, kalau sudah jadi laporan skripsi, ya kalian sudah jadi, terus dicek lagi nih plagiarismenya, ya. Itu tidak boleh melebihi dari 20% ya secara keseluruhan dari satu laporan skripsi, ya. Bagaimana kalau masih 21, 23, ya berarti harus dicari dulu nih, diperbaiki dulu parafrasenya biar supaya tidak nilai sebagai satu kesamaan gitu ya. Jadi harus dirubah dulu ya. Nah, untuk pengecekan plagiarismenya boleh menggunakan software open source ya. Jadi boleh menggunakan Turnitin atau mungkin pakai plagiarism exchequer misalnya, salah satu contohnya ya bisa digunakan. Kenapa harus ada cek plagiarism? Karena nanti wajib disertakan di lampiran ya, jadi harus ada nih ya. Jadi teman-teman harus melampirkan bukti plagiarismenya ya. Cek plagiarismenya nanti dilampirkan di bagian terakhir dari laporan skripsi. Nah, ini contohnya ya, ini contoh menggunakan plagiarism checker X ya. Nah, ini adalah tingkat kesamanya adalah 15% ya, berarti ini sudah sangat memenuhi syarat ya. Tapi kalau yang ini contohnya menggunakan Turnitin, ini masih 56%. Nah, ini berarti harus diperbaiki lagi, banyak PR ya, karena masih sangat tinggi ya. Tingkat plagiarismenya sangat tinggi karena 56%. Karena harus tadi kan kalau untuk per babnya adalah 25% maksimal, kalau untuk keseluruhan maksimal 20% ya. Oke, berikutnya ada outline skripsi ya. Untuk outline skripsi ini ada 13 ya. Untuk SI dan TI ya, nanti mungkin untuk penjelasan dari outline skripsi ini nanti akan dijelaskan lebih detail ya, lebih gamblang. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nurmalasari ya di sesi berikutnya. Nah, ada perubahan outline untuk yang tadinya mungkin ada kayak misalnya di sini ada perancangan program sains ya, untuk di sini ada individu, ada kelompok ya. Jadi kalau untuk individu berarti masing-masing mahasiswa ya, kalau kelompok diperbolehkan menyusun skripsi ini dengan ketentuan adalah 2 sampai 3 mahasiswa ya per outline. Tadi mungkin sudah nah ini dia ya.
ada ketentuannya. Nah, ini ya. Jadi untuk outline skripsinya di sini ada total ada 10 untuk yang periode 1 2022 yang tadinya ada 13 ya sekarang dipersingkat atau diperkecil ya menjadi lebih sedikit ya, ada 10 outline skripsi ya. Sekali lagi nanti untuk outline ini akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Nurmasari pada sesi berikutnya ya. Nah, ini untuk ketentuan outline kelompok ya. Jadi ini maksimal hanya 3 orang ya. Tidak boleh 4 atau 5 orang. Jadi 2 sampai 3 orang untuk outline berikut ya. Jadi aplikasi startup boleh kelompok, penelitian ilmiah boleh kelompok, teknopreneur ya, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, gagasan futuristik ini boleh berkelompok ya. Nah, di sini ada ketentuannya boleh berbeda kelas ya. Boleh berbeda kelas tetapi tidak boleh berbeda prodi ya. Jadi satu di TI atau di prodi informatika, satu di SI misalnya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau beda kelas itu masih diperbolehkan ya, karena masih satu prodi. Pak Sidik, maaf, waktunya 10 menit lagi ya. Oke, baik Mbak Dian, terima kasih. Ya, ini nanti untuk outline-nya sekali lagi nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nurmasari ya. Oke, untuk bab 4 di sini ada proses bimbingan, ada pengumpulan skripsi, PKL dan juga yang lainnya ya. Kita lihat ke bimbingan di sini ketentuannya adalah untuk bimbingan nanti boleh dilakukan secara online maupun offline tergantung dosen pembimbingnya ya. Yang kedua adalah syarat untuk konsultasi minimal 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya ada yang 9, 10 ya boleh ya karena minimal 8 kali. Ya, ini jadi teman-teman jangan sampai bimbingannya itu kurang dari 8 kali. Jadi kalau teman-teman ada yang dapat dosen pembimbingnya 2 orang, ya berarti dua-duanya harus ditemui ya dengan jumlah pertemuan yang sama ya. Jadi ke dosen pembimbing utama dan juga ke asisten dosen pembimbing juga harus sama ya. Nanti pada saat proses bimbingan ada diperiksa skripsinya, kemudian di ACC bisa melanjutkan ke sesi berikutnya atau di bab berikutnya ya. Jadi harus bertahap ya, tidak boleh bab 1 belum selesai, belum di ACC sudah misalnya mengajukan bab 2, bab 3 dan seterusnya. Jadi harus disetujui dulu ya, di ACC dulu oleh pembimbingnya. Kalau sudah di ACC baru menuju ke bab berikutnya ya. Nah, nanti untuk ujian sidang skripsinya, nanti mahasiswa itu wajib melampirkan alamat link Google Drive ya. Nanti kirimkan ke dosen pembimbingnya untuk supaya didaftarkan ya di website staff.nusamari.ac.id. Ya. Nanti masing-masing mahasiswa melakukan presentasi ya pada saat ujian sidang menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Jadi nanti ada mungkin masih untuk informasinya untuk ujian sidang berikutnya masih online ya. Ada kemungkinan nanti kita lihat ada kebijakan baru apa tidak dari pemerintah maupun dari kampus ya. Nah, untuk pengumpulan artikel ilmiah ya harus sudah dijilid ya dalam bentuk soft cover ya. Jadi masing-masing nanti dari masing-masing mahasiswa itu membuat hard cover dan soft cover ya. Nanti ada contohnya untuk yang hard cover ya. Nah, dan juga untuk artikel ilmiah ini nanti akan harus didaftarkan ke jurnal OJS ya. Jadi nanti teman-teman wajib submit ya artikel ilmiahnya ke OJS, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi ya. Jadi nanti itu untuk teknisnya bisa teman-teman bicarakan atau sampaikan atau diskusikan dengan dosen pembimbing ya.
Jadi ini bisa dikatakan wajib ya untuk submit ke artikel karena nanti harus dilampirkan ya bukti sudah submitnya. Nah, ini adalah lampiran-lampiran skripsinya, jadi harus ada lampiran bukti plagiarisme, ada kuesioner ya, yang nanti kalau misalnya menyebarkan kuesioner, ada submit artikel, ada bukti sudah hosting, kalau memang kebetulan outline-nya adalah bikin website ya, atau bikin mobile ya, Android. Kemudian melampirkan bukti HKI ya untuk luarannya. Kemudian ada surat serah terima hibah ke mitra, ini kalau misalnya pengabdian masyarakat gitu ya. Ada juga lampiran surat keterangan kesediaan dari mitra dan sebagainya. Ya, jadi ini lampiran-lampiran yang nanti wajib ya dilampirkan tergantung dari outline masing-masing. Oke, jadi ini untuk lampirannya. Nah, untuk HKI-nya nanti di sini yang harus melampirkan outline HKI ya. Ini ada outline teknopreneur, penerapan iptek, dan perancangan sistem program bisnis. Ini nanti luarannya bisa mendaftarkan ke HKI ya. Jadi ini untuk luarannya ya. Jadi nanti luarannya bisa jurnal ya, dan juga bisa ada HKI. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa Nusa Mandiri sangat tidak merekomendasikan adanya gratifikasi. Jadi di sini kalau nanti teman-teman melakukan bimbingan pada saat ujian sidang itu tidak diperbolehkan memberikan segala sesuatu ya kepada pembimbing maupun ke dosen penguji ya. Jadi tidak ada bentuk gratifikasi. Nah, ini contoh covernya seperti ini ya. Judul dibuat dalam segitiga terbalik ya, bentuk judul skripsinya, ini nama mahasiswa, NIM ya. Nama program studinya, fakultas ya, Universitas Nusa Mandiri, kota dan tahun. Ini untuk kelompok seperti ini ditulisnya. Ya, saya cepat saja karena sudah mau habis waktunya. Nah, ini untuk kata pengantar nanti dituliskan secara lengkap ya. Rektor, kemudian wakil rektor, dekan, ketua program studi, baru ke dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya ada 2 orang, ya berarti disebutkan dua-duanya ya. Nah, ini contoh hardcover ya. Hardcover dan juga softcover nanti bentuknya seperti ini. Warnanya merah marun, untuk teksnya adalah warna emas ya, seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah bagian yang di bagian lipatannya ya, di bagian bawah lipatannya ya. Jadi sudah ada ketentuannya. Nah, ini lembaran pemisah ya, pembatas pembatas dari masing-masing bab. Misalnya antara bab 1 dengan bab 2, nah ini dibatasi dengan lembar seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi karena waktunya sudah habis ya, Mbak Dian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas pemaparan mengenai panduan skripsinya, yaitu teknik penulisan, teknik pengutipan, plagiarisme, dan ketentuan bimbingan. Ini banyak teman-teman yang sudah chat di kolom chat, tapi kita tampung dulu ya, nanti dijawab oleh narasumber pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu ke pemaparan materi outline skripsi oleh narasumber kedua, yaitu Ibu Nurmala Sari Mkom. Untuk Bu Mala, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, khususnya mahasiswa semester akhir ya. Saya akan menjelaskan untuk outline skripsi untuk tahun 2022 ya, di sini ya. Izin saya share screen dulu ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah terlihat. Ya, sudah Ibu. Oke, terima kasih. Untuk saya yaitu akan menjelaskan outline skripsi ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Sidik untuk outline skripsi periode 1 2022 ya. Ada 10 outline nih. Mungkin mahasiswa sudah membuka di ruang mahasiswa untuk memilih gitu ya. Nah, mungkin ada yang sudah memilih di sini atau yang belum memilih gitu ya. Atau yang masih bingung, saya mau milih apa gitu ya. Saya sebenarnya mau mengambil outline apa gitu ya. Nah, untuk outline dari sistem informasi itu ada 9 outline dan untuk prodi informatika itu ada 10 outline. Yang tidak ada di prodi sistem informasi yaitu jaringan komputer ya. Kemudian kalian juga bisa berkelompok ya, berkelompok untuk memilih satu outline. Untuk apa sih perbedaan dari periode kemarin ya, outline-nya yang 12 outline itu menjadi 10 outline ya. Di sini ada perubahan. Kemudian teknopreneur ya, ini berubah menjadi dari kewirausahaan berubah menjadi teknopreneur ya. Kenapa kita rubah ya? Sesuai dengan namanya teknopreneur, berarti entrepreneur dalam sisi atau dalam bidang teknologi gitu ya. Nanti yang ditunjukkan bukan lagi kewirausahaan dalam bidang lain gitu ya, tetapi ada luaran produk yang dihasilkan dari wirausaha dalam bidang teknologi ini. Kemudian untuk penerapan iptek itu dari outline sebelumnya yaitu karsa cipta dan teknologi. Itu menjadi penerapan iptek. Kemudian untuk jumlah outline kelompok itu ada 6 ya. Di sini ada aplikasi startup, kemudian penelitian ilmiah, teknopreneur, pengabdian kepada masyarakat, penerapan iptek, dan gagasan futuristik konstruktif. Itu untuk kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang maksimal. Silakan boleh berbeda kelas atau beda kampus, tetapi tidak boleh berbeda prodi. Ya, itu silakan kalian misalnya mau memilih aplikasi startup. 3 orang misalnya nih, siapa misalnya misalnya Rizka, kemudian Siti gitu ya, sama siapa satu lagi memilih outline aplikasi startup ya. Kemudian untuk aplikasi startup nanti ketika memilih outline-nya itu tiga-tiganya milih itu. Misalnya, Bu, saya kampusnya berbeda. Boleh silakan. Bu, saya berbeda kelas, boleh silakan. Tetapi tidak diperbolehkan ya kalau beda prodi. Jadi satu prodi. Harus prodi SI semua atau harus prodi informatika semua. Untuk outline kelompok ini ada job desk-nya di sini. Kita tambahkan di outline-nya ya, ada job desk-nya. Jadi 2 sampai 3 orang itu apa job desk-nya gitu ya. Sesuai aja di sini. Untuk kalau misalnya di outline aplikasi startup ada di sini sistem analis atau project manager, kemudian ada DB administrator atau programmer dan ada sebagai pengujian sistem. Itu untuk outline aplikasi startup, teknopreneur, dan penerapan iptek. Ya. Dari 3 yang tadi daftar untuk aplikasi startup misalnya, si Rizka sebagai sistem analis, kemudian si Siti sebagai programmer gitu ya, kemudian siapa lagi sebagai penguji sistem gitu. Jadi ada job desk masing-masing, ketika nanti ujian sidang itu yang akan ditanya oleh penguji ya, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Jadi enggak lagi satu orang yang menjawab untuk outline kelompok. Jadi masing-masing sudah punya bagian sendiri untuk nanti ketika ujian sidang ditanya. Kemudian di penelitian ilmiah kelompok itu ada job desk-nya untuk ngumpul data, analis data, dan quality control. Kemudian di pengabdian kepada masyarakat itu ada ketua, tutor, programmer, dan anggota. Bu, kok di sini ada 4 Bu job desk-nya untuk PM gitu ya.
Bisa anggota juga sebagai programmer atau anggota sebagai tutor ya, gitu ya. Kemudian untuk yang outline GFK itu ada penulis naskah, sutradara, dan videograf. Saya masuk ke outline pertama, yaitu perancangan program sains. Ini adalah individu ya. Bab pertama ada di sini ada 5 bab yang nanti akan dibahas ya. Di bab pertama ada latar belakang masalah. Jangan lupa di latar belakang masalah, mahasiswa karena diwajibkan melakukan riset ya, ada kutipan artikel ilmiah di dalamnya. Jadi di latar belakang dari bab 1 sampai bab 5 itu silakan mengutip. Biasanya yang paling banyak itu kutipan ada di bab 2 di landasan teori ya. Hampir misalnya 5 kutipan dari kutipan artikel jurnal gitu ya. Tetapi di bab 1 di latar belakang masalah kita harus mengutip sesuai dengan tema kita nanti. Temanya tentang apa? Ya, dicari jurnalnya, di jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi atau jurnal nasional maupun internasional yang sesuai dengan masalah tema dari yang kita angkat nantinya. Gitu ya. Di latar belakang masalah misalnya kita kutip 2 jurnal, ya silakan. 2 artikel ilmiah, sorry ya. Kemudian di identifikasi permasalahan tidak ada, di permasalahan masalah tidak ada. Kemudian ada di metodologi penelitian misalnya. Ada kutipan di sini, boleh silakan. Yang penting adalah dari bab 1 sampai bab 5 itu minimal ada 10 buah artikel ilmiah yang dikutip. Ya, tadi Pak Sidik sudah menjelaskan untuk kutipan menggunakan IEEE ya. Untuk di sini metodologi penelitian ada subbab tentang model pengembangan sistem. Kalau model pengembangan sistemnya bukan SDLC, silakan disesuaikan ya. Sesuaikan misalnya poin-poinnya sesuai dengan model pengembangan sistem yang digunakan. Kemudian untuk bab 2 itu landasan teori ada tinjauan pustaka ya. Kutipan-kutipan dari buku referensi dikutip di sini di bab 2.1. Kemudian 2.2 penelitian terkait ini kutipan dari jurnal ya sesuai dengan penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang nanti akan kita bahas. Kemudian di bab 3 ada analisa sistem berjalan, ada tinjauan perusahaan, sejarah, struktur organisasi, ada proses bisnis sistem berjalan. Ya, proses bisnis sistem berjalan diceritakan dalam satu narasi paragraf, kemudian digambarkan menggunakan activity diagram. Ya. Kemudian bab 4 itu rancangan aplikasi usulan, ada analisa kebutuhan software, kemudian ada desain, di analisa kebutuhan software di sini menganalisa kebutuhan yang nantinya digunakan di aplikasi tersebut ya. Siapa saja aktornya, apa saja yang bisa dilakukan aktor di aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian desain ini tahap dari rancangan algoritma, kemudian database, software arsitektur, sampai dengan user interface. Kemudian ada coding ya, penulisan coding, testing ya, sampai dengan testing untuk analisa kebutuhan untuk desain. Untuk desain sampai user interface, kemudian ada coding, kemudian testing menggunakan apa, implementasinya dan support ya. Untuk perancangan program sains, mahasiswa wajib melakukan riset ya, tetapi surat riset opsional gitu. Ya, kenapa wajib melakukan riset? Di sini bab 3 sudah ada tinjauan perusahaan. Ini harus dijabarkan sejarah perusahaan, kemudian struktur organisasi, proses bisnis berjalan, itu harus dijelaskan di bab 3 ini. Ya, makanya mahasiswa harus melakukan riset di mana. Ya, kemudian kalau misalnya tidak bisa surat risetnya bisa tidak keluar gitu ya dari perusahaan gitu ya. Ya tidak apa-apa karena ini bersifat opsional. Kemudian untuk perancangan program sains itu harus
melampirkan bukti hasil pengecekan plagiarism, ya lampirannya, dan bukti submit atau publish artikel jurnal. Di situ ada kata-kata atau, berarti bisa memilih boleh submit atau publish. Jadi ketika nanti skripsinya sudah rampung, dibuat artikel ilmiah, ya kemudian diterbitkan di dalam suatu jurnal ilmiah, kalau dia publish bisa di screenshot sebagai bukti lampirannya. Ya, kalau misalnya baru ada bukti submitnya aja nih di salah satu jurnal tersebut, ya silakan. Itu ada di lampiran B-nya. Ini adalah perancangan program sains, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah penelitian ilmiah individu. Di penelitian ilmiah individu dan kelompok, nanti kita lihat perbedaannya. Di penelitian individu itu ada 5 bab, ya, yaitu pendahuluan, sama latar belakang. Jangan lupa mengutip suatu jurnal untuk latar belakang masalahnya seperti apa gitu ya, dari beberapa jurnal terkait. Kemudian ada lagi tujuan penelitian dan ruang lingkup. Di landasan teori ada tinjauan pustaka, penelitian terkait, dan tinjauan organisasi atau objek penelitian. Di sini ada tinjauan organisasi karena mahasiswa harus melakukan riset, tetapi surat risetnya opsional. Boleh ada surat riset atau tidak ya, tetapi wajib menceritakan di bab 2.3 ini adalah tinjauan organisasi atau objek penelitian. Kemudian di bab 3 itu adalah metodologi penelitian, ya ada tahapan penelitian, metode penelitian, dan analisis data. Ya. Kemudian di bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan di bab 4 ini tidak ada subbab tersendiri. Mau membahas apa? Karena di sini di outline penelitian ilmiah individu itu dibebaskan mahasiswa mau menceritakan apa hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya sesuai misalnya dengan metode penelitian, tahapan, metode dan analisis data yang digunakan gitu. Ya silakan dibuat sendiri subbabnya di sini ya. Berarti 4.1 bisa kalian buat sendiri gitu ya. Jadi di sini dibebaskan. Tetapi yang lain harus mengikuti sesuai dengan outline penelitian ilmiah ini. Jadi mahasiswa tetap mengikuti setiap subbab, mengikuti outline yang dipilih. Tetapi kalau kosong, nah mahasiswa itu dibebaskan untuk membuat subbab sendiri sesuai dengan hasil penelitiannya. Kemudian di lampiran itu ada bukti hasil pengecekan plagiarism, kemudian ada form questionnaire atau datasheet, dan bukti submit atau publish artikel ilmiah. Karena ini adalah penelitian ilmiah, berarti mahasiswa diwajibkan untuk membuat artikel ilmiah dari hasil skripsinya nantinya yang akan nanti dipublikasi di jurnal ilmiah. Ya, untuk sumber referensi 10 itu wajib ya, bisa misalnya lebih dari 10 gitu ya. Berarti dalam satu skripsi ada minimal 10 jurnal ilmiah, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sidik ada 5 referensi buku minimal, berarti harus ada 15 referensi yang ada di dalam daftar pustaka itu minimal. Ya, bisa misalnya lebih atau misalnya 20. Ibu bagaimana kalau e-book gitu? Kan e-book sudah banyak gitu ya sekarang di internet, apalagi di Zlive gitu ya, situ sudah banyak sekali e-book terkait dengan referensi ya. Boleh silakan dimasukkan, tetapi tidak masuk ke dalam referensi yang wajib gitu ya. 10 jurnal artikel ilmiah dan 5 buku referensi. E-book itu di luar itu. Gitu. Itu bisa menambah referensi-referensi yang ada sesuai dengan nanti tema yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga adalah jaringan komputer individu. Ini khusus untuk prodi informatika yang mengambil outline skripsi jaringan komputer. Ya, di sini ada 5 bab: pendahuluan, ada latar belakang, maksud tujuan, metode,
metode penelitian, di sini ada metode pengumpulan data dan analisa penelitian. Kemudian ada ruang lingkup. Di bab 2, tinjauan jurnal ini sama seperti tadi ya, penelitian terkait ya, kalau di outline yang lain ya. Kemudian ada konsep dasar jaringan, manajemen jaringan, konsep penunjang usulan gitu. Nah, ini semua di bab 2 ini cari kutipan-kutipan referensi dari artikel ilmiah yang ada di dalam jurnal gitu ya. Di sini pasti banyak sekali referensi-referensinya di bab 2. Kemudian di bab 3 ada analisa jaringan berjalan. Untuk jaringan komputer itu tempat riset harus memiliki jaringan ya, karena nanti di sini dijelaskan di bab 3 ini ada tinjauan perusahaan, sejarah perusahaan, kemudian ada struktur organisasi dan fungsi, kemudian ada skema jaringan berjalan. Mulai dari topologi, arsitektur, skema jaringan, keamanan, sampai dengan spesifikasi hardware dan software dari jaringan yang digunakan. Kemudian nanti setelah kita menganalisa jaringannya, ada permasalahan di dalamnya. Nah, permasalahannya apa? Kemudian dituangkan di 3.4 untuk alternatif pemecahan masalahnya apa. Nah, kemudian bab 4 itu rancangan jaringan usulan. Jadi, dari analisa jaringan berjalan, kita merancang jaringan usulannya seperti apa. Ya, di sini ada jaringan usulan, kemudian ada pengujian jaringan. Nah, jaringan usulannya itu ada topologi, skema, keamanan, rancangan, sampai manajemen jaringan. Kemudian ada pengujiannya, yaitu pengujian jaringan awal dan jaringan akhir. Bab 5-nya ada kesimpulan dan saran. Untuk lampirannya, untuk jaringan komputer, bukti hasil pengecekan plagiarism, dan bukti submit atau publish artikel ilmiah. Ya. Untuk catatan di sini, untuk jaringan komputer, tempat riset harus sudah memiliki jaringan. Dan mahasiswa harus dapat menunjukkan surat keterangan riset yang asli. Ya, yaitu sudah ada tanda tangan dan stempel pada saat sidang. Perancangan jaringan usulan tidak boleh menggunakan jaringan LAN. Nah, berarti di atas jaringan LAN, misalnya jaringan WAN, kemudian jaringan lainnya itu diperbolehkan ya usulannya, karena biasanya jaringan di analisa sistem berjalan jaringannya menggunakan jaringan LAN gitu. Usahakan menganalisa dan membuat usulan yang lebih spesifik, misalnya manajemen jaringan komputer atau sistem keamanan jaringan komputer dengan metode yang up to date. Catatannya, semua yang ditulis pada bab 2 harus memiliki sumber referensi ya. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dari artikel ilmiah atau dari buku referensi ilmiah ya. Pada tinjauan artikel ilmiah dibahas tinjauan 2 artikel ilmiah pendukung sebagai bahan perbandingan dari penelitian terdahulu ya. Untuk syarat artikel ilmiah minimal 3 yang boleh digunakan. Karena dia jaringan komputer, jadi minimal itu artikel ilmiahnya, kutipannya itu adalah 3. Berikutnya adalah startup, aplikasi startup atau kelompok. Ya, di sini ada 4 bab, ada pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan, maksud dan tujuan, ya. Kemudian ada metode penelitian. Terus metode penelitian terdiri dari teknik pengumpulan data dan metode pengembangan aplikasi. Kemudian ada lagi ruang lingkupnya. Di bab 2, di landasan teori, ada tinjauan pustaka, ada konsep dasar aplikasi, metode algoritma. Kemudian kita juga harus menggambarkan BMC untuk aplikasi startup. Apa sih BMC gitu ya? Business Model Canvassing. Kalau aplikasi startup, ada yang bertanya, itu harus mobile. Iya, karena nanti mahasiswa di aplikasinya ini harus terdapat nanti akan diupload di Google Play Store ya. Jadi harus nanti ketika sidang itu sudah ada tuh aplikasinya di dalam Play Store gitu. Kemudian
Bab 2 ada penelitian terkait, teori pendukung, ada pengujian aplikasi, dan peralatan pendukung. Ya, bisa nanti kamu jelaskan di tinjauan startup-nya, kemudian analisa kebutuhannya, terdiri dari analisa kebutuhan aplikasi, kemudian diagram-diagram yang nanti akan dirancang di aplikasi startup-nya ya, seperti diagram use case, diagram activity, kemudian user interface, dan rancangan database-nya. Kemudian nanti ada tahap implementasi, yaitu ada proses dan hasilnya. Spesifikasi aplikasi ada hardware dan software, dan pengujian aplikasi. Karena di sini adalah outline kelompok, berarti ada uraian tugas di sini. Uraian tugasnya apa? Di sini ada 3, yaitu sistem analis, programmer atau DB administrator, dan pengujian sistem ya. Kemudian untuk bab 4 yaitu penutup, kesimpulan, dan saran. Untuk lampirannya di sini ada bukti hasil pengecekan plagiarism, bukti hosting ya, bukti hosting atau di dalam Google Play Store, dan bukti submit atau publish artikel ya. Untuk skripsi outline aplikasi startup ini jumlah personilnya dalam satu kelompok itu maksimal 3. Semua outline kelompok maksimal 3 ya. Tinjauan startup berisi BMC atau Business Model Canvassing untuk aplikasi startup. Di BMC ini menjelaskan bidang startup yang dibuat. Nah, karena dia aplikasi startup, berarti mahasiswa diwajibkan membuat aplikasi. Aplikasinya harus berada di Play Store ya, karena ketika nanti mau sidang itu pasti tanya. Nah, ini bukti hosting di Google Play Store-nya. Kemudian yang kelima adalah penelitian ilmiah kelompok. Penelitian ilmiah kelompok, di sini ada 5 bab ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan potensi khusus, kemudian ada penutup. Untuk bab 1 adalah latar belakang, identifikasi, rumusan masalah, tujuan, luaran penelitian sama ya, seperti yang lain. Kemudian tinjauan pustaka itu adalah landasan teori, penelitian terkait, kemudian ada tinjauan organisasi atau objek penelitian atau mitra penelitian ya. Untuk jumlah anggota penelitian itu maksimal 3 mahasiswa, 1 ketua, dan 2 anggota. Wajib melakukan riset atau observasi. Dataset yang digunakan private apa public? Jika data setnya private, wajib melampirkan surat riset. Ya, misalnya data apa nih yang private nih? Misalnya data-data perusahaan yang mau kamu olah di penelitian ilmiah ini. Nah, itu wajib melakukan wajib ada melampirkan surat riset gitu ya, karena harus persetujuan perusahaan tersebut gitu ya, karena data-datanya mau digunakan atau mau diolah. Kemudian di bab 3 ada metode pelaksanaan, di situ ada metode penelitian, 3.2 tahapan penelitian, 3.3 analisis data. Kemudian ada uraian tugasnya nih di sini. Ya, mahasiswa sebagai apa? Di sini ada 3 orang, sebagai data collection, data analitik, dan sebagai quality control gitu ya. Nah, ini masing-masing punya job desk masing-masing. Jadi kalian nanti fokus di sini. Jadi ketika nanti sidang, kalian sudah nanti ditanya sesuai dengan job desk-nya atau sesuai dengan uraian tugasnya masing-masing. Kemudian di bab 4 itu ada hasil yang dicapai dan potensi khusus. Ya, hasil dan pembahasannya di sini, hasil dari penelitiannya. Kemudian potensi hasilnya nanti dijelaskan di 4.2. Untuk lampirannya penelitian ilmiah yaitu ada bukti instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner atau datasheet. Untuk lampiran B itu adalah bukti submit atau publish artikel ilmiah, kemudian ada bukti hasil pengecekan plagiarism, ya. Kemudian bagi yang menggunakan metode survei akan melampirkan kuesioner yang lengkap.
Jangan lupa untuk sumber referensi dari penelitian ilmiah kelompok ini sama 10 artikel ilmiah dengan tema yang berkaitan dengan penelitian. Luaran penelitiannya itu harus berupa artikel ilmiah yang sudah dipublikasi di jurnal nasional maupun jurnal internasional, gitu ya. Jadi luaran penelitian ilmiah ini mahasiswa setelah selesai membuat skripsi, mahasiswa wajib mempublish artikel dari skripsinya, dibuat artikel ilmiah, kemudian dipublish di jurnal OJS. Yang keenam Bu adalah Nurmala, Technopreneur maaf, ya. 5 menit lagi ya Bu ya. Oh iya, sebentar. Technopreneur untuk kelompok, outline kelompok, produk luarannya adalah produk. Produk tidak diperbolehkan berupa makanan atau kuliner ya. Tidak diperbolehkan, kemudian jumlah anggota itu ada 3, uraian tugasnya ada di poin, bukan poin 4.3 tapi 3.5 ya. Kemudian mahasiswa wajib melakukan riset ya, sumber referensinya minimal 10, kemudian luar penelitian kalau dia berupa aplikasi produk yang telah di-hosting atau didaftarkan di Google Play Store untuk lampiran haki dan artikel submit artikel bisa memilih salah satu. Karena Technopreneur itu berangkat dari kewirausahaan ya. Nah, wirausahaan itu kita angkat di bidang teknologi informasinya. Apa yang kita buat gitu ya dari wirausaha yang kita buat, apa teknologinya. Itu yang nanti digambarkan di skripsinya ya. Di sini di bab 2 kita bisa menggambarkan rencana usahanya, kemudian bagaimana metode pelaksanaan dari perencanaan usaha, produksi usaha, sampai pemasaran, sampai dengan manajemen usahanya seperti apa. Kemudian hasil yang dicapai dan potensi pengembangannya, di sini hasilnya berupa analisis ekonomi usaha, cash flow usaha, dan produk yang dihasilkan. Ya. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, ya, pengabdian kepada masyarakat itu harus punya mitra. Profil mitranya ada di bab 1, yaitu mitra non-profit. Ya. Kalau mitra non-profit berarti mitra yang usahanya tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Jadi mitra usahanya adalah masyarakat-masyarakat menengah ya, UMKM misalnya seperti itu bisa. Itu profil mitranya bisa dimasukkan di bab 1 deskripsi mitra, struktur organisasi, tugas dan fungsi ya. Kemudian luaran yang diharapkan untuk nanti pengabdian masyarakat ini apa gitu ya, berupa produk misal menghasilkan suatu program atau produk, kemudian publish jurnal silahkan. Kemudian di tinjauan pustaka ada gambaran kondisi masyarakat, ada lokasi, sasaran, kondisi sosial dan ekonomi ya. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi masyarakat sasaran. Karena dia pengabdian kepada masyarakat itu adalah berbasis masyarakat ya, yang nanti akan diangkat sebagai mitra, itu harus ada permasalahan yang diangkat di sini. Kemudian di bab 3 ada metode pelaksanaan, yang ada pelatihan, pendampingan, ya, tekniknya ada sampai tahap evaluasi. Kemudian uraian tugasnya untuk ketua, tutor, programmer, dan anggota. Kemudian untuk penutupnya ada 5.3 ya, tambahan kalau pengabdian masyarakat itu rencana tahapan berikutnya apa. Kemudian untuk lampiran ada bukti submit, hasil pengecekan plagiarisme, surat serah terima hibah ke mitra, dan surat riset atau pernyataan kesediaan dari mitra. Ya. Kemudian untuk penerapan IPTEK, ini adalah yang baru dari Karsa Cipta dan Teknologi menjadi satu. Di sini ada mitra profit. Kalau tadi PM itu adalah mitra non-profit, ya. Kalau di penerapan IPTEK itu mitra profit. Di sini ada deskripsi mitranya, struktur organisasi dan fungsi organisasinya, ya.
Bab 2 landasan teori dan penelitian sama, kemudian bab 3 itu ada perencanaan sampai dengan pemodelan, tahap analisis, desain, sampai dengan implementasi. Kemudian ada uraian tugasnya juga, karena dia penerapan iptek berupa nanti aplikasi, mahasiswa bisa menjadi sistem analis, programmer, dan pengujian sistem. Hasil yang dicapai dan potensi khususnya bisa diterangkan di sini di deskripsi iptek, hasil akhir iptek, pengguna dan fungsi iptek, dan potensi dan peluangnya. Untuk lampirannya itu yang dipilih ya bukti B dan C ini pilih salah satu, yaitu HKI atau submit atau publish artikel ilmiah. Ya, ini B dan C ini pilih salah satu. Mahasiswa wajib melakukan riset ya untuk penerapan iptek dan artikel yang dikutip adalah 10 jurnal minimal. Kemudian yang 9 adalah GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Itu ada 4 bab, ada pendahuluan, metode pelaksanaan ya. Untuk GFK ini biasanya kita akan mahasiswa membuat video ya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan atau isu-isu FGD namanya ya. Isu-isu FGD apa gitu ya, kita harus cari dulu tahu di situ ada isu-isu pembangunan nasional, harus diangkat dari tema tersebut untuk yang outline GFK ini. Kemudian yang terakhir adalah perancangan program sistem program bisnis. Bisa desktop, web, dan mobile programming ya. Ini adalah individu. Untuk babnya ada 5 bab. Di sini ada pendahuluan, landasan teori, rancangan sistem dan program usulan, dan penutup. Ya, seperti outline yang lain, di sini ada latar belakang masalah sampai dengan di sini ruang lingkup. Ya. Kemudian untuk model pengembangan sistem bisa disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang ada. Misalnya bukan analisa, desain, coding, testing, dan support Bu, bukan menggunakan metode SDLC, silakan gitu ya. Misalnya nanti poin-poinnya bukan analisa, desain, dan seterusnya Bu, silakan. Disesuaikan dengan model pengembangan sistem yang nanti akan dibuat. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka dan penelitian ya, kutipan jurnal. Kemudian di bab 3 ada analisa sistem berjalan ya. Di sini mahasiswa wajib melakukan riset dan surat riset wajib dibawa atau ditampilkan nanti ketika sidang. Karena di sini di program perancangan sistem program bisnis ini wajib melakukan riset dan harus ada surat risetnya. Di bab 3 ada tinjauan perusahaan, sejarah, struktur organisasi, dan proses bisnis sistem berjalan di sana. Spesifikasi dokumen sistemnya apa, dijelaskan di sini. Setelah tahu, baru kita merancang sistem dan program usulannya di bab 4 ya. Di bab 4 ada desain, mulai dari desain di sini UML, database ya, user interface, kemudian kita coding, kemudian melakukan testing dan publikasi. Kalau dia web, wajib dipublikasi ya. Websitenya apa? Webnya apa? Intranet apa internet? Kalau intranet sesuai dengan keputusan dari perusahaan, apakah nanti bisa dipublish. Tetapi kalau misalnya umum internet itu harus dipublikasi web. Ya. Kemudian di bab 5 itu ada penelitian, kesimpulan, dan saran. Untuk lampirannya, dokumennya adalah dokumen sistem berjalan, dokumen sistem usulan, bukti hasil pengecekan plagiarisme, bukti submit untuk sertifikat HKI, dan bukti serah terima hibah ke mitra. Jadi kamu membuat suatu program harus ada bukti serah terima ke mitranya. Ya, kemudian karena ini keluarannya program, ya kamu bisa memilih boleh HKI atau submit atau publish artikel, ya. Silakan dipilih salah satu saja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan dari outline skripsi periode 2022 ini. Semoga tercerahkan. Mungkin nanti ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparan materinya mengenai outline skripsi.
Ini udah ada banyak pertanyaan Ibu, ada sekitar 20. Tidak ada yang raise hand juga ya, jadi saya bacakan saja satu-satu. Untuk yang pertama, dari Putra Muhaimin. Assalamualaikum. Kalau misalkan beda kelas dan prodi sama, apakah bisa ambil outline kelompok skripsinya? Kemudian yang kedua, apakah bisa mengembangkan proyek yang di D3, misal di D3, lalu membuat proyek si akad sekolah, kemudian dikembangkan lagi ketika skripsi, apakah bisa? Silakan bagaimana Pak Sidik atau Bu Nurmalasari? Saya jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk tadi pertanyaannya adalah beda. Yang penting kalau kelompok adalah tidak boleh berbeda prodi. Ya, boleh beda kelas, beda kampus, silakan berkumpul membuat kelompok untuk nanti kalian memilih salah satu outline kelompok. Yang penting tidak berbeda prodi. Kemudian yang kedua adalah boleh nggak program yang dari D3 kemudian dikembangkan untuk nanti menjadi skripsi? Boleh saja ya. Yang penting adalah cakupannya tidak terlalu, maksudnya kok cakupannya kalian bisa mengembangkan secara umum ya. gitu ya. Karena program D3 itu kan lebih spesifik ya. Kemudian poin-poinnya, subpoinnya di setiap outline juga mungkin ada yang harus ditambahkan ya. Nah, itu harus kalian bisa untuk pengembangan program lanjutannya. Seperti itu. Jadi bisa dikembangkan ya untuk yang sudah ngambil D3. Kemudian yang kelompok juga seperti itu, yang kecuali tidak boleh beda program studi. Selanjutnya pertanyaan kedua, nanti Ibu nanti kita minta slide-nya ya Bu ya, untuk di-share ke mahasiswa. Baik, yang ketiga pertanyaan dari Yudi Kurniawan, kampus Ciledug. Kalau skripsi boleh per kelompok tidak ya, maksimal berapa orang? Itu tadi sudah ada ya di slide ya, maksimal 3 orang dan boleh kelompok. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Divki Zandrak. Pak, saya mau tanya untuk yang jurusan sistem informasi, apakah bisa mengambil outline jaringan komputer? Saya jurusan sistem informasi, tapi sekarang kerja di bagian IT support atau infrastruktur dan ingin riset di tempat kerja saya. Bagaimana Bapak? Ya, ya. Mohon izin Mbak Dian, ini saya kameranya tidak bisa diaktifkan. Oh iya, baik Jadi Bapak. mohon maaf. Ya, kalau terkait dengan tadi ya ada mahasiswa yang prodinya SI ya, tapi dia ingin mengambil outline jaringan komputer. Setahu saya mungkin tidak ada di pilihannya ya, Bu Nurmala ya, di webnya apakah disediakan linknya atau tidak gitu. Tapi kalau setahu saya tidak ada pilihannya gitu ya, Bu Mala ya. Iya, tidak ada pilihannya. Untuk yang prodi sistem informasi tidak bisa mengambil jaringan komputer. Jadi tidak ada pilihannya gitu. Jadi tidak bisa. Jadi silakan nanti bisa mengambil yang lain, gitu, selain jaringan komputer. Baik. Jadi sesuai outline masing-masing program studi aja ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kelima dari Gunawan, izin bertanya bagaimana jika sudah daftar skripsi dan membayar tetapi belum punya sertifikasi? Ini boleh sebenarnya ya Pak Anton ya? Mungkin Pak Anton mau jawab? Kalau belum punya sertifikasi masih boleh ya Pak ya? Dia belum punya sertifikasi. Oke, bagi yang belum punya sertifikasi, nanti dari prodi, baik sistem informasi maupun informatika, akan mengeluarkan edaran untuk mengikuti sertifikasi. Ya, mungkin edarannya
di minggu kedua. Ya, nanti Mbak Dian ya. Iya. Nah, nanti ya bisa mengikuti sertifikasi yang sudah dibuka ya. Nah, untuk sistem informasi itu dari baik dari vendor maupun dari LSP, gitu juga dari prodi informatika. Silakan mengikuti kegiatan sertifikasi ya, karena wajib ini harus punya minimal 1 ya untuk SKPI juga ya, selain untuk syarat skripsi juga SKPI. Tapi tetap yang saat ini Anda bisa mendaftar skripsi. Silakan. Baik. Coba Dian. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Jadi jangan khawatir mahasiswa yang saat ini belum ikut sertifikasi, walaupun mau daftar skripsi, silakan daftar dan nanti ada pengumuman untuk pendaftaran sertifikasi, silakan didaftarkan juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ade. Saya mau bertanya, jika beda dospem tapi ingin memilih outline kelompok, apakah bisa? Beda dosen. Maksudnya berbeda dosen apa nih? Pembimbing. Iya, beda dosen pembimbing. Ingin memilih outline kelompok, tapi beda dosen pembimbing. Sekarang kan dibuka untuk pemilihan outline. Nah, nanti setelah kalian memilih outline, nanti akan ditentukan dosen pembimbingnya masing-masing. Gitu. Nah, dosen pembimbing masing-masing itu kan nanti sesuai dengan pilihan outline kalian. Iya. Gitu ya. Jadi daftar dulu ya Bu ya, baru dapat dosen pembimbing. Ya, Iya, betul sekali. Kemudian ada pertanyaan dari Amanda. Untuk Amanda mungkin juga sudah dijawab ya, tidak punya sertifikat, apakah bisa ikut skripsi? Itu masih bisa. Kemudian pertanyaan lagi dari Markus Deni Santoso. Selamat sore Mbak Dian, mau menanyakan untuk mahasiswa semester 8 yang membayar angsuran 1, apa bisa mendaftar periode 1? Baru membayar angsuran. Mungkin bisa dilihat dari web ruang mahasiswa kamu ya, apakah ada link pendaftaran skripsinya. Bila memang ada, silakan didaftarkan saja. Kemudian pertanyaan ke-9 dari Rizal Khairul Amri. Izinkan mau tanya jika konsep yang akan saya pilih adalah media pembelajaran berbasis Android. Untuk SD masuknya ke outline mana ya? Apakah boleh? Bagaimana Ibu? Oke. Iya, mohon maaf saya potong dulu sebentar ya Bu Nurmala. Saya oh iya, silakan Pak. Ke sebelah ya, yang S2. Izin lihat dulu, nanti dicatat aja kalau memang ada yang nggak bisa dijawab ya disampaikan. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih semuanya ya Pak Sidik, Bu Nurmana. Ya Pak, terima kasih Ya, Pak. terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya dia tentang mobile ya? Mobile. Iya, Ya. mobile Aplikasi mobile pembelajaran. ya. Itu berbasis apa? Web apa mobile? Kalau dia berbasis web bisa memilih perancangan program sistem program bisnis. Tapi kalau dia Selain berbasis ke-10 ya, Bu, mobile, ya berbasis mobile itu bisa memilih aplikasi startup kalau dia kelompok. Tetapi kalau misalnya itu bisa juga memilih program science. Kalau individu bisa memilih program science, gitu ya. Baik, semoga terjawab ya untuk Rizal Khairul Amri. Selanjutnya dari sama Ibu dari Rizal Khairul Amri. Izin satu lagi Kak, untuk pengabdian masyarakat minimal riset berapa lama ya? Riset ya, untuk riset sesuai kebutuhan saja ya. Tidak tentuin berapa lama gitu ya. Yang penting ketika kamu sudah mendapat data dari mitra gitu ya, kalian bisa tahu mau membuat apa, mau mengembangkan apa di dalam mitra tersebut gitu ya. Karena untuk outline PM ini kan harus berkolaborasi dengan mitra non-profit. Jadi pastikan bahwa itu mitranya adalah mitra masyarakat ya, masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap non-profit itu ya. Jadi kalian nanti bisa
berkolaborasi dengan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat di situ gitu. Apa yang nanti kamu buat, apa sumbangsi kamu di dalam skripsi ini, membuat apa dari masyarakat, dari permasalahan yang ada di masyarakat. Itu ya, Mbak Di. Ya, mungkin bisa ditambahin Mbak Dian. Untuk outline pengabdian masyarakat terkait durasinya ya. Ya, ini tadi benar sekali kata Bu Nurmala, jadi memang tidak ada ketentuan baku, tapi juga harus melihat bahwa periode bimbingan untuk periode 1 kan dari bulan Maret sampai Agustus, jadi jangan sampai ya melebihi dari tenggat bimbingan gitu. Jadi ya mungkin saya rasa 1 bulan itu sudah cukup untuk proses risetnya gitu. Mungkin ini bisa Iya, menjawab. iya betul Pak, sesuai dengan kebutuhan aja. Silakan Mbak Dian. Mbak Dian sepertinya live Pak, terpental. Oke, saya coba juga menjawab ya. Mas kirimin data yang ini dong, yang teks. Halo Mbak Di? Ya, Ibu sudah dengar suara saya? Ya, sudah. Sudah dengar Mbak Dian. Maaf, nge-freeze tadi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar ya. Ini maaf saya random dulu karena sempat ganti device. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, kita random dulu pertanyaannya. Kemudian Assalamualaikum Bu, maaf mau nanya, apabila kelompok tapi berbeda dosen pembimbing, apakah boleh? Itu tadi sudah dijawab ya Bu ya. Itu Sudah. kita daftar dulu, baru dapat informasi dosen pembimbing. Assalamualaikum Bu, maaf mau bertanya, tahun kemarin teman saya untuk outline kelompok itu masih bisa berlima, kok sekarang hanya bertiga ya maksimalnya. Itu bagaimana Ibu? Oke, baik. Untuk outline kelompok ya, itu kita batasi 3 karena kita sudah melihat review dari semester lalu ya, tahun 2021, untuk 5 orang itu tidak terlalu banyak. Jadi tidak efektif gitu ya. Jadi mahasiswa itu mengandalkan hanya beberapa orang. Jadi yang terbaru dari tahun 2022 ini adalah 3 orang, semua kelompok, outline kelompok yang maksimal 3 orang, itu nanti ada uraian tugas di dalamnya yang tadi sudah saya jelaskan. Duh, kok nge-freeze? Halo? Halo Pak Sidik? Ya, Bu Nurmala. Oh iya, maaf tadi terpental Pak Sidik. Ya, pada nge-freeze tadi. Iya, emang kita satu ruangan ini Pak. Jadi ini. Oke. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa lagi. Pak Sidik tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaan yang Mbak Dian itu tadi ya, apa ya?
Oh ya, tadi terkait katanya 5 orang ya, iya kelompok iya 5 orang. kenapa kok yang Ya, periode lalu masih boleh 5 sekarang 3? 5 orang sekarang 3. Karena kita mereview dari periode sebelumnya ya, bahwa 5 orang itu tidak efektif. Jadi kita memiliki aturan. Nah, yang baru di tahun 2022 ini ada di situ Wah, uraian tugas. Ada uraian tugas. Jadi setiap mahasiswa mempunyai tugasnya sendiri masing-masing. Ya, di situ nanti yang sudah tadi saya jelaskan ada beberapa tugas mahasiswa ya. Misalnya di startup dia bisa menjadi analis program, bisa menjadi sebagai database administrator ya. Nah, itu juga tugasnya itu nanti ketika ujian sidang mahasiswa bisa menjelaskan. Misalnya dia bagian tentang database administrator. Nah, dia bisa menjelaskan database yang dibuat, mulai dari perancangan sampai dengan database memanage database yang ada di dalam programnya. Ya, kemudian nanti misalnya dia bagian apa lagi? Analis sistem. Ya, nah itu mahasiswa bisa menjelaskan sistem yang dibuat, yang berjalan, rancangan gitu ya. Jadi kita bagi-bagi untuk outline kelompok ya sesuai dengan job desk-nya masing-masing untuk tahun 2022 ini. Jadi tidak ada lagi tuh ketika nanti ujian sidang 5 orang hanya 1 yang menjawab. Gitu ya. Itu dia kita sudah sudah punya tugas buat masing-masing. tugas masing-masing. Ya. Halo Mbak Dian. Belum ada suara Mbak Di. Belum ada. Oh ya, sudah dengar Ibu? Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya Umi Prodi SI mau tanya kalau mengambil penelitian ilmiah apakah tema harus berhubungan dengan sistem informasi? Dan bagaimana jika mengambil data sekunder bukan data primer? Apakah boleh? Bagaimana Ibu kalau sistem informasi? Iya, bagaimana jika mengambil data sekunder bukan data primer? Dia mengambilnya penelitian ilmiah. Oh iya, oke. Untuk Bu Nurmala suaranya tidak ada. Oh iya Pak, maaf. Ya sudah sekarang. Untuk mahasiswa Prodi SI di penelitian ilmiah ya bisa mengambil data sekunder maupun data primer ya. Memang kebanyakan ketika data publik itu adalah data sekunder ya. Bisa misalnya di UC Datasheet, kemudian di website-website yang sudah menyediakan beberapa jenis data gitu ya, atau ratusan data yang ada di situ. Silakan bisa, tapi nanti silakan lagi dilihat permasalahannya gitu ya, apa yang mau diteliti di dalam penelitian ilmiah ini ya. Bisa menggunakan data sekunder, bisa. Kalau misalnya menggunakan data asli atau data primer dari perusahaan juga bisa. Baik, semoga jelas ya untuk yang Mbak Ami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada lagi yang pertanyaan D3, apakah bisa dikembangkan? Itu bisa dikembangkan untuk skripsi. Kemudian untuk Francisca Amelia, selamat sore Bapak Ibu, mau bertanya kalau belum sertifikasi analis program untuk SI beneran tidak bisa ikut daftar skripsi periode sekarang? Itu masih boleh, silakan daftar. Nanti pada saat ada pembukaan pendaftaran sertifikasi, kamu juga segera daftar. Jadi sambil ikut skripsi, sambil mengikuti sertifikasi. Kemudian dari Adel, sore Kak, izin bertanya, saya kan dapat rekognisi jadi laporan magang saya bisa dijadikan skripsi. Kebetulan magangnya kemarin membuat website survei online. Outline manakah yang harus saya ambil? Mohon rekomendasinya. Terima kasih.
Bagaimana Ibu? Ya, boleh ya dari program magang MSIB atau program magang di kampus yang kampus dari Kemendikbud ya yang sudah mengikuti itu silakan. Kalau sudah ada programnya silakan bisa mendaftar skripsi, bisa menggunakan itu ya disesuaikan. Kalau misalnya dia mengenai perancangan tadi apa ya? Tentang apa, Mbak Dian? Yang ini ya, dia mengambilnya tentang website survei Oh, online. website. Berarti membangun sebuah website ya. Ya, itu bisa di perancangan program bisnis ya. Nanti bisa untuk surat risetnya kan di situ di program perancangan sistem program bisnis itu surat risetnya harus ada. Nah, itu kalau sudah ada dari tempat magang yang dahulu bisa digunakan. Nah, kalau misalnya mau memilih program sains pun bisa ya. Tetapi di situ untuk program sains kan outline-nya adalah opsional untuk surat risetnya ya. Bisa memilih dua outline itu. Kemudian ada lagi Ibu untuk tadi Mbak dari Damai Rahmat Budiman, kampus Damai Rahmat Budiman. Mbak tadi dijelaskan di awal kalau persyaratan skripsi itu mempunyai minimal 1 sertifikasi kompetensi untuk prodi informatika, Serkom Network, dan prodi SI Serkom Analis Program. Sedangkan saya mahasiswa prodi informatika, tapi kemarin menjalani uji Serkom Analis Program. Itu bagaimana? Apakah bisa daftar skripsi? Itu masih bisa ya Bu ya, daftar skripsi ya Bu ya? Ya, masih bisa, silakan. Kemudian mungkin ada temannya yang raise hand ya. Kita dari raise hand dulu. Silakan untuk Kokom Komariah untuk unmute. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam, silakan. Ya, misalkan aku satu kelompok, aku tuh pilihnya outline-nya tuh yang pengabdian masyarakat. Aku ngambilnya itu misalkan kayak pengembangan kayak aplikasi berbasis web di Posyandu atau di pengajian atau di kas masjid itu bisa nggak Bu? Ya, bisa. Untuk yang outline PM ya, pengabdian kepada masyarakat, mitranya adalah mitra non-profit ya, mitra seperti ya itu salah satunya Posyandu, kemudian ada KM Masjid, kemudian ada lagi Karang Taruna, kemudian ada ibu-ibu kader PKK. Nah, itu salah satunya boleh gitu ya. Untuk judulnya itu ditentuin dari pihak kampus atau dari mahasiswanya sendiri, Bu? Ya, di situ nanti di masyarakat mitranya membutuhkan apa gitu lah. Permasalahannya apa, itu yang diangkat. Oh, berarti bebas Gitu. ya, Bu ya, kalau untuk judulnya ya, Bu ya? Bebas sesuai dengan permasalahan yang ada di mitra. Gitu. Oke, Tapi Bu. kalau misalnya mitranya tidak punya masalah, tidak bisa diangkat sebagai tema skripsi, ya tidak bisa itu. Oke. Ya, Terima kasih kalian banyak juga ya, Bu. bisa melihat, oh iya, Sudah jelas kayaknya Bu ya. Kemudian untuk Anissa, Hanifah silakan bisa di-unmute. Iya, terima kasih. Bu, mau tanya untuk outline penelitian ilmiah itu apa bedanya ya sama yang kelompok dan individu? Apa cuma di bab 3 doang? Habis itu yang kedua, kira-kira misalkan kalau kita bikin kuesionernya itu minimalnya bikin berapa ya? Terima kasih. oke. Terima kasih ya. Untuk yang penelitian ilmiah individu dan penelitian ilmiah kelompok ya. Untuk penelitian ilmiah individu ya
Sebenarnya ini adalah untuk subbab atau babnya itu sama ya, 1, 2, 3, 5 bab ya, tetapi untuk penelitian kelompok ya, itu mahasiswa wajib melakukan riset atau observasi dan luarannya itu sudah publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi maupun jurnal yang lebih atau jurnal internasional gitu ya. Jadi publikasinya itu mahasiswa untuk penelitian ilmiah berkelompok ada uraian tugasnya. Nah, mahasiswa di sini untuk yang kelompok ada uraian tugasnya. Misalnya bertiga itu ada yang sebagai pengumpul data, kemudian ada sebagai analis data, ada yang sebagai quality control. Nah, karena dia bertiga wajib publikasi nanti skripsinya dibuat artikel ilmiah dan wajib dipublikasi di jurnal untuk yang penelitian ilmiah kelompok ya. Baik, untuk Mbak Anissa, apakah sudah jelas ya? Baik, selanjutnya untuk Niko Parulian, silakan untuk unmute. Oke, selamat sore Bu, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bapak Ibu, kalau saya kan kebetulan MSIB ya Bu ya, studi independen. Itu pertanyaan pertama, apakah kira-kira bisa mengikuti skripsi kelompok? Dan untuk pertanyaan kedua, untuk online skripsi tersebut, misalkan kita sudah melakukan pendaftaran, kira-kira di pertengahan nanti setelah pendaftaran, apakah bisa berubah ya Bu? Itu sih Bu, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Untuk yang MSIB ya, silakan untuk mengambil outline yang individu, karena ketika kamu masuk ke MBKM itu kan sendiri, bukan kelompok, ya kan? Terus kamu sudah menghasilkan sesuatu, itu. Jadi kamu lebih baik mengambil sendiri, karena di situ untuk yang MSIB nanti dibedakan. Pembimbingnya itu biasanya nanti dibedakan yang sudah mengerti mahasiswa-mahasiswa yang sudah goal dari MBKM. Itu ya, itu diarahkan ke individu. Nah, kemudian program yang digunakan juga program yang sudah dihasilkan dari MSIB tersebut. Bisa ya untuk dilanjutkan sebagai skripsi. Tuh, terus apalagi pertanyaannya? Sorry. Untuk kalau MSIB-nya studi independen dan tugas akhirnya kelompok, Bu, ya dari Niko Parulian tadi. MSIB-nya dia Iya, studi boleh. independen. Silakan kalau MSIB-nya kelompok, itu bisa kamu nanti daftar untuk yang kelompok, untuk outline kelompok. Ya, jadi bisa ya. Selanjutnya untuk Ikhtiar Akbar Sakti, silakan di-unmute. Assalamualaikum, izin bertanya Bu. Untuk pendaftaran itu kan sebelumnya harus verifikasi ijazah dan pendaftaran skripsi melalui ruang mahasiswa. Nah, saya tadi malam sudah cari, cuma sepertinya ada kesalahan di ruang mahasiswa saya, soalnya untuk verifikasi ijazah dan pendaftaran skripsinya tidak muncul. Itu yang lalu minta pemecahan masalahnya gimana. Lalu yang kedua, jika sebelumnya sudah ikut PMMB, sudah membuat website data penyebaran geolocation, itu masuknya outline skripsi yang mana? Nge-freeze ya? Halo? Ya, silakan. Iya, silakan. Ya, silakan. Tadi yang nge-freeze. Halo, udah terdengar ya Bu? Iya, sudah terdengar. Bisa. Oke, tadi yang pertama, tadi malam saya ingin verifikasi ijazah dan melakukan pendaftaran skripsi. Nah, itu kan lewat... Mahasiswa mana ini? Saya mahasiswa Keramat, Bu. Keramat ya? Ya. Nah, tapi di ruang mahasiswa saya, untuk menu verifikasi ijazah dan pendaftaran skripsi itu tidak ada.
Itu. Tadi sudah nanya sama salah satu dosen, katanya langsung ke kampus aja gitu. Lalu Ya betul, bisa menghubungi admin kampusnya dulu ya untuk permasalahan kamu. Mungkin bisa ke nanti Bu Anio sebagai staf operasional kampus Kramat. baik. Lalu yang kedua Bu, jika sebelumnya ikut PMMB, lalu sudah membuat website data penyebaran geolocation. Nah, nanti outline-nya itu masuk ke yang mana, Bu? Terima kasih. PMMB ya? Ya. Ya, untuk PMMB kan hasilnya kamu sudah membuat website ya, sebuah website. Nah, itu bisa ke perancangan program bisnis untuk individu kan ya, kamu? Iya, individu. Nah, untuk perancangan program bisnis itu kan harus ada surat riset. Ada nggak ketika PMMB itu diberikan surat keterangan riset nggak? Surat keterangan magang mungkin Bu jadinya. Keterangan magang, magang. Keterangan magang di PMMB-nya, di magangnya. Kalau ada, ya bisa memilih perancangan sistem program bisnis karena membangun sebuah website. Ya. Baik, sudah jelas ya. Bu, ini banyak banget pertanyaan, tapi waktu kita udah habis. Atau kan, sorry, si Ikhtiar tadi itu kamu ke website tentang geologi ya? Ikhtiar masih di mute. Website-nya tentang apa tadi? Geolocation. Geolocation. Nah, itu bisa ke perancangan sains ya, Pak Sidik ya? Iya sih bisa ke sains, bisa ke program bisnis yang web sih. Karena kan bisnis itu ada web, ada mobile. Tapi kalau geolocation lebih ke sains memang kalau geolocation. Lebih ke sains, karena dia sudah geolocation tadi kan. Kecuali kalau yang program bisnis itu program-program yang orientasinya lebih ke arah bisnis gitu. Tapi kalau ini kan lebih ke arah geolokasi ya, maksudnya spesifik ilmu tertentu bisa ke program sains. Gitu ya, Ikhtiar ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, kita satu pertanyaan lagi dari Resen ya Bu ya? Ya, silakan. Silakan untuk Francisca Amelia, ya, bisa di-unmute. Bu. Ya, silakan Mbak. Halo, Ya, kedengaran? Iya. Ibu mau nanya untuk yang pengabdian masyarakat, kan tadi kita membangun kayak suatu produk untuk mendukung masyarakat non-profit itu, Bu. Nah, itu kalau untuk program, misalkan kan kita mau bikin program bantu buat mereka gitu, itu program bantunya itu harus benar-benar pure kita yang buat sendiri atau kita bisa bantu mereka untuk kayak pakai program yang udah ada, kayak open source yang udah ada gitu, Bu? Ya, Francisca, untuk PM ya, PM itu karena kan berkelompok ada 3 orang gitu ya, itu ada salah satu job desk atau tugas yang menjadi programmer, seorang programmer yang membangun sebuah aplikasi ya yang nanti diperuntukkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Untuk program karena membangun sebuah aplikasi berarti harus pure sendiri, tidak boleh menggunakan program yang ada. Ya, kita sudah mereview dari periode kemarin ya untuk yang outline PM ini gitu ya.
outline PM ini harus lebih ke arah teknologi dan produk yang dihasilkan sesuai dengan fakultas kita, Fakultas Teknologi Informasi gitu ya. Berarti ada produk keluaran sebuah aplikasi gitu ya untuk PM ini. Enggak hanya melakukan pelatihan, sosialisasi menggunakan Google, misalnya menggunakan Google, enggak seperti itu. Tetapi ada sebuah produk yang dihasilkan dan diberikan kepada masyarakat mitra. Gitu ya. Jadi enggak lagi sebagai pelatihan, hanya pelatihan membuat Google spreadsheet atau misalnya hanya membuat menggunakan Google aplikasi yang Document, ada, tidak Google bisa. Form. Itu. Iya, itu tidak diperbolehkan lagi. Harus ada produk yang dihasilkan berupa teknologi di dalamnya. Itu. Walaupun di situ ada program outline pengabdian kepada masyarakat. Tetapi kita lihat lagi ke belakang bahwa kita adalah Fakultas Teknologi Informasi. Ya, harus ada hasil atau produk yang dihasilkan dari skripsi ini. Ini adalah skripsi kelompok gitu ya. Ada yang sebagai ketua pelaksana di situ kalau PM ya. Kemudian ada tutor dan ada di situ anggota. Nah, itu nanti job desk-nya masing-masing sudah membuat suatu produk yang nanti akan dihasilkan ke dalam masyarakat tersebut. Gitu. Sesuai dengan permasalahan mitranya apa nih, gitu. Ya. Misalnya salah satu contoh aja tadi tuh temennya tuh. Misalnya Bu, saya mau membuat aplikasi Posyandu karena di dalam masyarakat dia misalnya ya di lingkungan dia di dalam Posyandu itu hanya terjadi penimbangan balita dan ibu hamil, kemudian lansia gitu ya. Nah, di situ kita lihat problemnya apa, permasalahannya apa gitu ya. Kemudian diangkat dari itu, cari jurnal-jurnal terkait, jurnal-jurnal terkait di tema permasalahan kamu. Ya, setelah dapat jurnal, ya berdasarkan temanya, baru kamu bisa kita mau membuat apa nih sebenarnya di sini. Nah, nanti hasilnya dari PM ini berupa keluaran produk atau aplikasi yang nanti akan diberikan kepada mitranya. Seperti itu ya, Francisca ya. Baik, semoga jelas ya Mbak Francisca ya. Nah, selanjutnya Ibu ada satu lagi nih pertanyaan mahasiswa sepertinya masih bingung kalau dia nanti mengambil outline-nya. Jadi kita mewakili satu mahasiswa ini ya. Ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman juga yang masih bingung ngambil outline. Dari MM, izin bertanya Bu, Pak, masih belum paham perbedaan outline perancangan program sains dengan perancangan sistem program bisnis. Kalau dikasih contohnya. Silakan Ibu. Oke, baik. Masih bingung ya perancangan program sains dengan perancangan Bisnis. program sistem program bisnis gitu ya. Oke, saya buka dulu. Untuk perancangan program sains ya. Nah, untuk perancangan program sains itu kan biasanya mahasiswa membuat misalnya kalau nanti saya kasih contoh nanti dia berpatokan pada contoh sih sebenarnya gitu kan. Jadi mahasiswa misalnya mahasiswa mau membuat di sini untuk program sains itu adalah program aplikasi diagnosa penyakit, misalnya seperti itu ya. Nah, itu lebih ke arah sains. Itu lebih ke arah ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalnya perancangan sistem program bisnis, itu lebih ke arah pembuatan program untuk perusahaan. Bisa ngambil perbedaannya nggak ya di situ ya? Jadi ketika nanti sains itu ada lebih ke arah ilmu pengetahuan, tapi kalau program bisnis itu lebih ke arah problem atau program yang ada di dalam perusahaan kita buat alternatif pemecahan masalahnya apa gitu.
Ya, perusahaan punya problem nih seperti ini nih misalnya. Misalnya dia mau ini ada problemnya itu perusahaan, misalnya perusahaan menengah ya, menengah tidak besar, itu misalnya ketika pencatatan tidak keluar masuk barang tidak bisa gitu, karena misalnya memang sudah menumpuk seperti apa gitu. Kamu cari lagi permasalahannya di dalam jurnal terkait dengan temanya, kemudian kamu buat, oh ternyata kalau misalnya temanya seperti ini, nanti program yang dibuat seperti apa ya gitu. Makanya di sini diperlukan minimal 10 artikel ilmiah sebagai kutipan. Kenapa? Karena jurnal-jurnal referensi atau artikel yang ada di dalam jurnal referensi itu yang akan menguatkan dari penelitian sebelumnya. Kamu boleh misalnya membuat program yang sama gitu ya, seperti itu, tetapi harus ada novelty-nya atau kebaruannya. Kebaruannya apa nih dari program si A gitu. Saya mau mengutip dari sini Bu nih, sama nih programnya nih dari artikel ini gitu ya. Tetapi apa kebaruannya untuk nanti bisa diimplementasikan di perusahaan. Seperti itu kalau program perancangan sistem program bisnis. Ya. Itu mencakup desktop, web, web, dan Bisa menambahkan mungkin Bu Nurmala? ya silahkan Pak Sidik. Ya, kalau terkait dengan program sains, ini contohnya misalnya ada sebuah program terus di dalamnya menggunakan sebuah algoritma gitu, itu contohnya. Kayak misalnya contoh ada judul gitu ya, penerapan algoritma AES 128 untuk enkripsi dan deskripsi pesan teks misalnya gitu. Itu berupa contoh program sains. Atau mungkin bisa jadi ada lagi misalnya penerapan algoritma kondisional pada aplikasi pengenalan jenis sampah gitu. Jadi bisa, itu contoh program sains. Kalau untuk bisnis ya terkait dengan tadi ya dengan perusahaan-perusahaan di sini bisa lebih ke penjualan ya. Jadi ada sistem informasi penjualan ya. Ada juga mungkin yang pokoknya di dalamnya ada terjadi transaksi gitu ya, transaksi penjualan, pembelian dan sebagainya. Itu terkait dengan kalau perancangan program bisnis ya. Mungkin seperti itu yang bisa ditambahkan. Ibu, maaf ini ada ini lagi nih kebetulan nyambung. Outline yang perancangan itu apakah hanya sampai perancangan saja atau sampai menghasilkan program? Harusnya sampai ke program. Program, iya, karena kan perancangan sistem program bisnis. Terus kalau yang perancangan program sains. Jadi sampai program ya Bu ya, tidak hanya sampai perancangan. programnya jadi jalan ya, tidak ada error. Jadi ya programnya benar-benar sudah running gitu, jangan yang masih ada debug atau masih ada error gitu. Nah ini juga tadi ada arahan dari Bu Kaprodi ya, mungkin untuk yang perancangan, ada juga yang kemarin bertanya ya, salah satu dosen, yang kalau hanya perancangan IUUX itu bisa diarahkan ke penelitian Pak, katanya. Kata Bu Kaprodi, untuk perancangan UI user interface dan ya UX gitu ya. UI UX itu kan hanya sampai mockup ya, atau hanya interface-nya saja. Nah, nanti hasil analisa dari UI UX itu nanti bisa diarahkan ke outline penelitian. Itu. Baik teman-teman, semoga tadi bisa mewakili teman-teman yang mau ngambil outline tapi masih bingung ya Bu ya. Kemudian Ibu, kalau misalkan mahasiswa
ini kan kita udah habis waktunya ya, untuk teman-teman juga masih banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Dia bisa ya konsultasi ke dosen PA gitu ya Bu ya, bertanya kayak gitu. Iya, betul. Iya, ya betul, Bisa. betul. Nanti kita arahkan ke dosen PA di kelas masing-masing kalau ada pertanyaan. Nanti mungkin kalau dosen PA-nya tidak bisa menjawab, diarahkan ke kita, ke prodi masing-masing. Ada prodi sistem informasi dan prodi informatika. Iya, benar. Jadi mohon maaf teman-teman ya, yang pertanyaannya belum bisa dijawab di sini. Nanti bisa menghubungi dosen PA, bertanya kalau misalnya masih bingung mau milih outline apa. Gitu. Jadi sekian dulu pertemuan hari ini. Kita sekali lagi karena waktunya juga sudah habis.